Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-11. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Kalau minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di mana kita memperoleh makanan rohani yang memperkuat perjalanan hidup kita. Hari ini kita mulai diajak untuk merenungkan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Kutipan yang kita dengar hari ini diawali dengan kegelisahan Yesus, keprihatinan Yesus yang melihat begitu banyak orang mendambakan kehadirannya. Mereka seperti domba yang tak bergembala. Panenan melimpah, tetapi bekerja sedikit. Kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus yang telah memberikan hidupnya kepada kita dibutuhkan oleh banyak macam orang. Kebutuhan itu dirasakan, dialami oleh semua orang lain. Dengan demikian, kita para murid yang sudah merasakan rahmat dari Yesus, pemberian diri Yesus untuk hidup kita, kita tidak boleh menjadi egois. Kita diminta untuk ikut ambil bagian, menjadi utusan yang dikirim kepada banyak domba, kepada banyak orang yang membutuhkan penghiburan, peneguhan, kekuatan, bukan jasmani tetapi lebih-lebih rohani. Menarik bahwa Matius menggunakan kata Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan itu menurut orang zaman Yesus merupakan perasaan yang bergejolak di dalam hati, di dalam perut. Mereka dulu menggambarkan hati itu ada di perut. Seperti kalau kita sedang lapar atau kita sedang merasakan sesuatu yang bergejolak, pertama kali itu perut. Perut kita merasa gak enak, perut kita merasa gak nyaman. Dan kita harus melakukan sesuatu supaya apa yang kita lihat itu tidak mengganggu diri kita. Itulah makna hatinya tergerak oleh belas kasih. Oleh karena itu, Yesus kemudian memilih 12 orang untuk diutus menjadi kepanjangan tangan Dia. Mereka ini, para rasul, pergi bukan untuk mewartakan diri sendiri. Mereka pergi untuk membawa Yesus, untuk menghadirkan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja adalah menceritakan apa yang telah mereka alami dan mereka rasakan saat bersama dengan Yesus.
mereka men-sharingkan pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus, maka tidak perlu membawa banyak macam hal, tidak perlu risau dengan segala macam teori ataupun bekal-bekal yang diberikan oleh Yesus adalah kuasa supaya bisa mengusir, menyingkirkan halangan-halangan atau penghalang-penghalang yang bisa membuat para pendengar salah mengerti, salah tangkap, atau tidak memahami yang mereka sampaikan. Kuasa-kuasa mengusir setan, tidak usah kita bayangkan bahwa para rasul itu bisa mengusir orang yang kerasukan setan atau bisa mengusir orang, menyembuhkan orang gila atau semacam itu. Tetapi yang dimaksud adalah menyingkirkan penghalang-penghalang yang membuat orang tidak mampu mengerti secara penuh apa yang akan mereka sampaikan. Apakah mereka pasti berhasil? Tentu saja berhasil tidaknya bukan urusan mereka. Yang penting adalah bahwa mereka, para murid ini yang diutus, menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, dengan Yesus, itu yang harus mereka sampaikan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan bekerja di dalam hati orang-orang yang mereka beri pewartaan. Inilah yang sekarang juga menjadi tugas panggilan kita. Kalau kita mengatakan, aku ini murid Yesus, aku sudah berjumpa dengan Yesus, maka kita juga mempunyai tugas, mempunyai panggilan untuk menjadi saksi Yesus, memberi warta kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, untuk bisa mendapatkan pengalaman rohani sama seperti kita. Kita diminta juga menyingkirkan penghalang-penghalang yang membuat orang tidak mampu berjumpa dengan Yesus. Semoga di zaman ini dengan cara kita tetap dapat menjadi saksi, pewarta, kabar gembira, kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang telah dinyatakan dalam Yesus, sebagaimana telah dibuat oleh para rasul. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Amin.